Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di malam hari ini, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita malam hari ini sehingga esok pagi. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam satu majelis ataupun pertemuan yang tentunya pertemuan yang penuh dengan faedah ilmu yang insyaallah akan kita dapatkan sesaat lagi dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. M.H. Hasan Ayatullah hafizallahu ta'ala. Dari Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, pada malam hari ini beliau akan membahas tema tentang takdirmu di surga atau di neraka. Satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama, karena ini adalah perkara yang kita perlu ketahui, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang ditakdirkan untuk tinggal di dalam surganya Allah, insyaallah, Allahumma amin. Baik, ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, sebelum kajian kita simak di kesempatan malam hari ini, kami informasikan kepada Anda terlebih dahulu, setelah kajian disampaikan, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang bertanya. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, dan kami informasikan untuk Anda yang bertanya secara langsung, maka Anda menghubungi melalui telepon lokal, bukan melalui call WA. Dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan di pesan singkat layanan WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Nah, ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, kita simak bersama, dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz di studio Jember, dan kita akan persilakan kepada Ustadz menyampaikan materi di malam hari ini. Dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla menentukan kita sebagai hamba yang saleh, menjadi calon penghuni surga yang diridhai, dan kita ditentukan bisa istiqamah di atas sunnah. Dan ini merupakan harapan kita, karena seseorang tidak tahu bagaimana takdirnya. Tetapi seorang mukmin meyakini bahwa takdir itu sudah Allah tetapkan, dan penghuni surga sudah disiapkan. Sebagaimana penghuni neraka pun demikian. Kita berharap catatan kita termasuk orang-orang yang akan masuk surga, sehingga amal yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan, bukan amal yang hanya sia-sia menjadi muqaddimah, akan tetapi di akhir hayat wal'iyadu billah berubah drastis. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Majah, ada seorang tabi'in bernama Abdullah Ibnu Fairuz Ad-Dailami.
Dia mengatakan, aku pernah kebingungan dan sempat ragu terhadap urusan takdir. Waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar. Aku mulai galau dan sempat bingung dengan masalah takdir Allah ini. Wa khiftu an yakuna halaka dini. Dan aku khawatir jangan-jangan keraguanku terhadap takdir ini menjadi salah satu sebab kebinasaan dan rusaknya agamaku. Fa'ataitu Ubay bin Ka'ab. Maka aku datang ke seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tanya beliau tentang takdir tadi. Dan ini merupakan langkah yang tepat. Ketika seorang mendapat masalah, mendapat urusan dalam agama dan bingung, tanya ahlinya. Sehingga mendapat solusi. Bukan mencari orang yang sama bodohnya, sama punya masalahnya, lalu curhat yang tidak ada solusi dan jalan keluarnya. Akhirnya masalah semakin runyam dan rusak. Baik, bertanya kepada gurunya, lalu dia mengatakan, innahu waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar. Dalam hatiku mulai ada keraguan-raguan tentang takdir. Untuk apa kita harus beramal dan kenapa harus ditentukan semuanya, lalu kenapa kita harus berusaha. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, lau anna Allah azza wa jal azzaba ahla as-samawati as-sab' wa ahla al-aradin, azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Seandainya Allah akan menghukum, menyiksa semua penduduk langit yang 7, semua penduduk bumi yang 7, maka Allah akan menyiksa mereka tanpa ada kezaliman sama sekali. Itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan, maka Allah maha berkehendak untuk melakukan apa-apa pada makhluknya. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Akan tetapi seandainya Allah memberi rahmat kepada mereka, maka jelas rahmat Allah lebih baik daripada amal mereka. Seandainya orang-orang ini beribadah, melakukan semua hasanat dan salihat, amal-amal kebaikan, tidak ada apa-apanya. Mereka akan mengandalkan rahmat Allah azza wa jalla, tidak bisa mengandalkan amal sama sekali. Tetapi poinnya, semua karena rahmat dan kasih sayang Allah. Kalaupun Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum tanpa sebab, maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap adil. Karena itu semua ciptaan Allah. Pun demikian ternyata Allah bukan zat yang zalim. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan lagi kepada Ibnu Dailami, Fairuz tadi, Abdullah bin Fairuz, "Lau anna laka mithla Uhudin dhahaban anfaqtahu fi sabilillah ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Kamu harus tahu, seandainya kamu menjadi orang kaya, memiliki emas sebesar gunung Uhud dan semuanya engkau sumbangkan di jalan Allah, Allah pasti tidak akan menerima kamu sampai kamu percaya dan yakin, beriman dengan takdir. Dan kamu harus yakin bahwa apa yang sudah Allah tentukan tidak akan meleset. Kamu mendapatkan kebaikan, maka tidak akan lari kemana-mana. Kamu akan mendapat celaka, maka celakaan itu juga tidak bisa ditangkal. Itu sudah pasti. Walau mutta ala ghairi hadha, mutta ala al-kufur. Kalau seandainya kamu tidak beriman seperti ini, kamu memiliki keyakinan berbeda, kamu bisa mati dalam keadaan kufur. Wala alaika an ta'tiya akhi Abdullah ibn Mas'ud. Kalau kamu masih pingin yakin dan mungkin keraguannya belum hilang, silahkan kamu datang ke saudaraku Abdullah bin Mas'ud. Ini yang didatangi adalah Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang dikenal dengan qari, yang alim, yang memiliki ilmu yang dalam. Tapi kalau kamu pengen mendapatkan ilmu yang dalam juga dari seorang sahabat senior, datang ke Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Fairuz katakan, maka fa'ataituhu. Aku datang dan aku tanya dalam masalah yang serupa, ternyata jawabannya mirip. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wala alaika an ta'tiya akhi Zaid bin Thabit.
Hudzaifah ibn Yaman dulu. Kalau kamu ingin lebih memastikan, datang ke Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma. Datang ke sana, tanya lagi, ditanya lagi, jawabannya sama. Kemudian kata Hudzaifah, kalau kamu ingin lebih yakin lagi, datang saja ke Zaid bin Thabit. Itu semua para sahabat-sahabat senior yang menjadi rujukan di masa itu. Dan ternyata jawabannya sama dan akidah seperti itu. Keyakinan tentang takdir. Allah sudah putuskan dengan segala kebijaksanaan dan keadilannya. Rahmatnya, kasih sayangnya, mengalahkan kemurkaan dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua takdir ini sudah Allah gariskan. Ada yang ditentukan sebagai orang beriman, ada yang digariskan sebagai orang yang tidak beriman. Ada yang mau berilmu, ada yang tidak mau dan tertarik dengan ilmu. Ada orang yang menjadi saleh, tapi ada orang yang ahli maksiat. Semua bukan berarti makhluk bagaikan robot tidak bisa bergerak kecuali dengan remote, atau orang sakit yang bergerak sendiri badannya tidak punya pilihan. Tidak sama sekali. Ahlus sunnah meyakini bahwasannya semua yang Allah tetapkan ditetapkan dengan sebijak-bijaknya, sehingga seseorang mendapatkan pilihan. Allah beri akal dan berfikir. Dia bisa mempertimbangkan, aku akan memilih yang baik daripada yang buruk. Ketika dia ada pekerjaan, dia bisa menentukan, ini lebih menguntungkan, ini merugikan. Maka aku pilih meskipun lebih jauh dan memberatkan. Demikian pula dalam urusan agama. Bukan berarti Allah atur dengan saklek, orang tidak bisa berfikir sama sekali. Tidak. Ini seperti pemahaman Jabariyah. Sekte yang sesat mengatakan, kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Kalau saya mungkin ditentukan tidak salat, kenapa saya harus berusaha untuk salat? Mungkin Allah sudah tentukan saya tidak salat. Maka ini pemahaman sesat. Ahlus sunnah meyakini bahwa Allah memberikan masyiah atau keinginan dan kehendak untuk hambanya sehingga dia bisa memilih. Intinya, pembahasan takdir menjadi rukun iman yang tidak bisa dipisahkan. Seperti orang tidak percaya dengan salah satu rukunnya, kafir dia. Bukan karena kita gampang mengkafirkan, tetapi kita bayangkan ketika seorang tidak percaya kepada Allah, lalu dia menyangka bahwa dia beriman. Iman yang mana yang dia harapkan dan dia andalkan? Tidak ada keimanan yang ada dalam hatinya jika dia mengingkari keberadaan Allah. Demikian pula ketika seorang mengingkari keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau salah satu dari malaikat atau bahkan tidak ada Alkitab sama sekali, maka dia mengingkari salah satu dari rukun iman sama dengan dia tidak beriman. Maka di antara prinsip Ahlus Sunnah yang diyakini ini yang kita pelajari, yaitu percaya dengan takdir. Dan Allah Azza wa Jal sudah menciptakan surga dan neraka. Ada penghuninya dan Allah akan menggariskan masing-masing pada jalur dan ketentuannya. Tidak melenceng. Kalaupun seandainya orang ini kelihatannya baik, tingkah lakunya betul-betul mengundang simpati, tetapi yang menjadi tumpuan dan penilaian utama adalah syariat. Allah yang tentukan dan dilihat endingnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu akan dilihat dari bagian akhirnya. Hadis pertama yang kita bahas malam hari ini dari riwayat seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ya, disebutkan hadisnya yang ini disebutkan di dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir, Hamim, ini riwayat Imam Ahmad. Kemudian ta riwayat Tirmidzi. Nun Nasa'i. Baik. Hadis ini disebutkan di awalnya, atadruna ma hadzanil kitaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, kalian tahu enggak dua kitab ini? Baik. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar membawa dua kitab. Ya.
Disebutkan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dan di tangannya ada 2 kitab. Lalu beliau bertanya, "Kalian tahu enggak 2 kitab yang ada di tangan saya ini?" Faqala lilladzi fi yadihi al-yumna, "Hadza kitabun min Rabbil alamin fihi asma'u ahli al-jannah wa asma'u abaihim wa qabailihim." Beliau mengatakan di tangan kanannya, ini adalah catatan dari Allah Rabbul Alamin. Di dalamnya ada tulisan siapa yang akan menjadi penghuni surga. Nama-namanya siapa aja, nama-nama orang tuanya, kemudian nama dari suku dan di mana tempat dia asal. Thumma ujmila ala akhirihim. Kemudian ditetapkan semuanya, dikokohkan dan dikumpulkan semuanya. Maksudnya dia sudah Allah tentukan fala yuzadu fihim wala yunqasu minhum abada. Semua yang akan menjadi penghuni surga dikumpulkan Allah Azza wa Jalla. Namanya lengkap dengan nasabnya, kemudian termasuk kabilah dari mana tidak akan tertukar, dikumpulkan semuanya, tidak ditambah, tidak dikurang, karena itu sudah Allah takdirkan. Ya, tidak akan berubah. Thumma qala lilladzi fi shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nah sekarang buku yang di kiri ini. Hadza kitabun min Rabbil alamin. Ini juga sama. Catatan dari Allah Rabbul Alamin. Fihi asma'u ahlin nar wa asma'u abaihim wa qabailihim. Di sini ada catatan yang di kiri orang-orang yang akan masuk neraka dengan nasab mereka dan dari mana, suku apa mereka berasal. Thumma ujmila ala akhirihim fala yuzadu fihim wala yunqasu minhum abada. Kemudian dikumpul semuanya. Ditetapkan semuanya. Tidak perlu ditambah dan dikurang karena semua sudah sesuai dengan catatan takdir Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak akan ada perubahan. Dalam riwayat lain disebutkan, maka para sahabat bertanya. Ini kalau kita lihat di dalam riwayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan saddidu wa qaribu. Kalau gitu kalian kerjakan sudah sebisanya. Saddidu wa qaribu, usahakan untuk menggenapi yang kurang dan bisakan semampunya, seperti itu. Tetapi dalam riwayat lain ada tambahannya. Sebagian sahabat mengatakan, fa fimal amalu ya Rasulullah in kana amrun qad furigha minhu. Ya Rasul, berarti bagaimana kita beramal? Kalau toh ternyata semua sudah Allah tentukan, selesai semua ketentuan, kenapa kita harus berusaha? Bukankah masing-masing sudah akan disesuaikan dengan takdirnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini, saddidu wa qaribu, kalian beramal saja. Kalian berupaya untuk melengkapi kekurangan dan berusaha semaksimal mungkin. Fa inna sahibal jannah yukhtamu lahu bi'amali ahlil jannah wa in amala ayya amalin. Karena sesungguhnya penduduk surga atau calon penghuni surga, dia akan Allah buat di akhir hayatnya melakukan tindakan calon penghuni surga. Meskipun sebelumnya dia sempat melakukan tindakan macam-macam. Mungkin pernah menjadi preman, orang yang dicari, merugikan, bahkan dicemooh, bahkan dikatakan sampah masyarakat dan seterusnya. Tapi Allah sudah tentukan, ini calon penghuni surga. Maka di akhir hayatnya Allah buat dia tiba-tiba bertaubat, kemudian melakukan tindakan yang relevan dengan calon penghuni surga. Wa inna sahiban nar yukhtamu lahu bi'amali ahli nari wa in amila ayya amal. Dan sebaliknya, calon penghuni neraka, mereka juga akan Allah tentukan. Dia akan beramal seperti kegiatannya calon penghuni neraka. Meskipun sebelumnya baik, orangnya banyak membantu, atau kelihatan alim, dan seterusnya. Tapi kalau memang Allah sudah tentukan dia menjadi calon penghuni neraka, di akhir hayatnya tiba-tiba dia melenceng, kemudian berubah, dan akhirnya dia menjadi penghuni neraka. Cocok dengan bagaimana kesudahan hidupnya. Ini yang membuat
Sebagian ulama menangis. Mereka tidak berani untuk merekomendasi diri mereka sendiri. Biarpun mereka orang-orang ahli ilm, ahli ibadah, akan tetapi mereka tidak berani untuk rekomendasi, mencongkakkan, saya sudah paling begini dan begitu. Tidak ada yang berani seperti itu. Apalagi kalau omongan-omongannya yang tidak mencerminkan ilmu sama sekali, berani menantang malaikat, membuat agama ini gampang, kemudian seolah-olah yang penting kita berinovasi, karena semua sudah bisa ditarik ulur dan dikritisi. Subhanallah. Sebagian ulama salaf, mereka mengatakan, bagaimana saya akan tenang, bagaimana saya akan tersenyum dan tertawa, sementara aku tidak tahu, bima khutimali, bagaimana aku nanti akan dimatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah bukan obralan, bukan candaan, bukan sekedar orang bangga-banggaan, tetapi Allah yang tentukan itu. Dan seorang betul-betul takut. Orang yang tahu ilmunya, dia bakal takut kalau seandainya husnul khatimah tidak diraih. Dan mereka akan khawatir kena su'ul khatimah. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, dalam hadis yang sahih pula diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW menyatakan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dikatakan salah satu dari kalian akan beramal seperti orang yang akan masuk surga, tapi ternyata takdirnya penghuni neraka. Akhirnya di belakang berubah dia. Tahu-tahu melenceng, menyimpang, tahu-tahu aneh. Bahkan masyarakat sampai bertanya-tanya, kok begini? Dulu begitu, sekarang begini. Ada kekecewaan, tetapi lebih pada kebingungan. Ini kenapa demikian fulan? Ya. Dan ternyata masuk ke neraka. Karena ternyata dia sudah ditakdirkan, na'udzubillah, menjadi penghuni neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhulaha. Dan ada sebagian dari kalian amalnya seperti calon penghuni neraka, kotor, jelek, merugikan, orang tidak suka. Tapi ternyata Allah sudah tentukan dia menjadi calon penghuni surga. Kemudian di bagian akhir Allah tuntun dia untuk bertaubat. Allah buat dia tertarik untuk beribadah. Dan akhirnya ditutup dengan kebaikan. Para ulama memberikan pesan ini, bahwa orang yang sudah soleh tidak ada jaminan dia pasti husnul khatimah. Maka dia tetap takut dan berusaha untuk waspada, sekaligus minta kepada Allah agar selalu istiqamah. Demikian pula orang-orang yang masih kotor, yang masih banyak salahnya, kesempatan belum tertutup. Orang bertaubat, Allah terima. Allah itu Maha Pengampun. Sehingga ada kesempatan untuk berubah, berbenah dan menjadi lebih baik. Ditambah lagi, dalam riwayat kalau tidak salah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, hadis yang sama. Nabi SAW menyatakan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Sebagian dari kalian melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan calon penghuni surga, tapi hanya nampak di depan orang, padahal dia calon penghuni neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Sebaliknya, sebagian orang ada yang calon penghuni surga, tapi memang amalnya, perbuatannya, tingkah lakunya sesuai penilaian orang, dia kayak calon penghuni neraka. Dan di sini para ulama juga mengatakan, seperti yang ditegaskan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, orang itu terkadang tidak sama antara ucapan dan perbuatan, antara yang ada di dalam hati dengan apa yang ada pada kondisi luarnya. Sehingga orang akan menilai yang di luar, oh baik dikiranya. Padahal ternyata di dalam hatinya tersimpan kemunafikan, ketidaksukaan dengan agama, ketidaksukaan dengan ajaran nabinya. Sehingga orang-orang bisa
menyangka orang saleh akan tetapi wal'iyadzubillah. Maka ini takdir tidak boleh dipakai main-main. Seseorang tidak ada jaminan sama sekali. Dan dalam sebuah riwayat Nabi SAW kemudian mengibaskan tangannya begini. Mengibaskan tangannya, kemudian beliau mengatakan, faragha rabbukum minal ibad. Ini kelanjutan hadis kita ini. Maka Nabi SAW menyatakan, faragha rabbukum minal ibad. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kalian telah selesai menuntaskan semua catatan hamba-hamba ini. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian Allah tentukan mereka akan masuk ke dalam surga. Sebagian Allah sudah tentukan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ya, dan ini disebutkan sebagai takdir. Allah subhanahu wa ta'ala tentukan penghuni surga ada, penghuni neraka ada. Sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, fafimal amal. Ini disebutkan di dalam hadis Jabir kalau tidak salah. Ada seorang sahabat yang bernama Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'shum. Ya Rasulullah, fafimal amal, afima jaffat bihil aqlam, wajarat bihil maqadir, am fima yustaqbal. Ya Rasul, kita ini akan melakukan tindakan, beribadah, dan menentukan sikap karena sudah Allah tentukan takdirnya, sudah selesai semua catatannya, atau sesuatu yang masih kemungkinan berubah di masa depan. Maka Nabi SAW menyatakan, bal fima jarat au fima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Semua yang akan kita kerjakan sudah ditakdirkan Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beliau bertanya lagi nih, Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum, fa fimal amal ya Rasulullah? Kalau begitu untuk apa kita beramal? Kita sudah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan nanti masuk surga atau masuk neraka. Maka Nabi SAW menyatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian beramal saja. Allah akan mudahkan masing-masing orang untuk mengambil jalur takdirnya. Kalau memang takdirnya baik, Allah yang akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Kalau seandainya seorang itu ditakdirkan masuk neraka, maka Allah akan persulit dia urusannya dan dimudahkan untuk melakukan tindakan calon penghuni neraka. Ya, baik calon penghuni neraka bagaimana? Banyak. Ya, banyak. Dosa-dosa besar dibuat mudah. Bahkan na'udzubillah kalau ada orang mengentengkan, meremehkan agama. Bahkan bisa jadi wal'iyadzubillah ada orang murtad. Dan jangan dikira bahwa murtad itu hanyalah kisah atau obrolan yang lama. Bukan. Di tengah masyarakat, orang yang tidak punya keimanan, mereka dengan mudah karena nikah, atau karena pekerjaan, atau karena makanan, dengan mudahnya mereka menjual agamanya. Dan dianggap semua agama ini tidak terlalu penting, tidak perlu seorang berpegang atau berprinsip. Sehingga dengan mudahnya mereka meninggalkan keyakinan dan meninggalkan agama yang mulia. Kaum muslimin, ini merupakan catatan yang memang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang tahu tentang ilmu dan iman. Tidak ada jaminan bahwa dia akan selamat dunia akhirat. Oleh karenanya, semakin berilmu seseorang, semakin beriman dan semakin takut. Dan biasanya orang-orang yang lancang, orang-orang yang omongannya tidak beraturan, bahkan dia seperti sudah menguasai akhirat. Bermain dan dengan gampang bercanda dengan urusan hari kiamat, azab kubur, atau berbagai pembahasan akidah yang dipermainkan. Ini semakin menunjukkan bahwa ilmu dan imannya dipertanyakan. Karena kalau kita mempelajari bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, dan bagaimana dulu orang-orang yang kita jadikan panutan seperti ulama madhab, rupanya mereka adalah orang yang mengagungkan agama yang tanpa diragukan perjuangan mereka. Adab dan sopan santun dan pengagungan terhadap dalil kelihatan sekali. Kelihatan sekali. Kita sering mendengar
sahabat yang menyampaikan hadis kemudian dibantah dengan perkataan orang, marah sahabat ini. Sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu menyampaikan hadis tentang indahnya, kebaikannya rasa malu. Hadis Nabi SAW, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu adalah sikap yang baik semuanya. Maka ada sebagian hadirin mengatakan, inna lanaqra'u fi ba'dil kutub anna fil haya'i ajza au min ba'dil haya'i ajza. Kita ada pernah membaca buku yang lain mengatakan bahwa rasa malu ini tidak semuanya baik. Ada yang menunjukkan kelemahan atau orang tidak mampu. Maka sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu marah besar. Beliau mengatakan, subhanallah, aku sampaikan kepada kamu hadis Nabi SAW, kamu bantah dengan perkataan yang lain, bahkan dari referensi atau buku yang lain tidak diketahui ini. Mereka marah. Demikian pula seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau ditanya atau Abdullah bin Umar menyampaikan hadis, idza sta'dhanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha. Kalau ada di antara kalian, ini hadis beliau sampaikan, kalau ada di antara kalian dimintain izin, dipamitin oleh istrinya, anak perempuannya, saudarinya, atau siapapun dari anggota perempuan keluarganya untuk berangkat ke masjid, jangan dilarang. Anak dari Abdullah bin Umar, namanya Bilal, dia melihat bagaimana kondisi sudah berubah, perempuan sudah lebih tidak terarah seperti di zaman Nabi SAW, maka dia mengatakan, wallahi lanamna'uhun. Kalau aku enggak, aku akan halangi dia. Aku halangi istriku, halangi anak-anak perempuanku. Mau keluar ke masjid? Enggak boleh. Sekarang sudah tidak sama zamannya dengan yang dulu. Abdullah bin Umar marah. Bukan masalah perubahan zaman atau semacamnya. Beliau menyampaikan sebuah hadis, kok dibantah? Ini beliau marah. Beliau mengatakan, "Uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lanamna'uhum." Aku sampaikan hadis, kamu bantah dengan perkataanmu. Dan kata-kata ini betul-betul berbeda dengan hadis yang aku sampaikan. Wallahi la ukallimuka abada. Kata Abdullah bin Umar, aku enggak akan ngajak kamu ngomong sudah. Ini bagaimana sahabat mereka betul-betul mengindahkan hormat dan sopan terhadap hadis. Sopan dengan hadis. Kita lihat Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah Al-Qurashi Al-Muttalibi, Imam Ahli Sunnah. Orang yang betul-betul mencerminkan ketundukan, kepasrahan, dan penghormatan luar biasa kepada hadis. Ketika beliau ditanya dengan sebuah urusan dan masalah fikih, beliau ditanya, bagaimana hukum ini wahai Abu Abdullah? Maka beliau jelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qada fi hadhihi al-mas'alati kadza wa kadza. Maka beliau mengatakan, dulu Nabi SAW pernah memutuskan perkara ini seperti ini. Maka orang tadi nambahin pertanyaan. Dia mengatakan, wa anta madza taqul ya Aba Abdullah? Kalau antum, pendapat antum bagaimana? Bertanya bagaimana hukumnya, dijawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi nanya lagi, kalau pendapat antum bagaimana? Dan ini rupanya membuat orang ini menyesal dan akan mengambil pelajaran. Ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul anta madza qulta?" Aku sudah sampaikan kepadamu hadis, lalu kamu mengatakan pendapat antum bagaimana? Atau dalam riwayat dikatakan, "Wa anta madza taqul?" Kalau pendapat antum bagaimana? Atau riwayat lain mengatakan, "Atakhudhu bihi?" Apakah engkau pakai hadis ini? Marah Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Aturani fi kanisa, aturani fi sauma'ah, aturani ala wasati zunnara." Kamu anggap saya sedang di mana? Saya sedang di gereja kah? Atau saya sedang di tempat ibadah orang lain? Atau karena saya pakai pakaian kebesaran para uskup atau orang-orang yang bukan orang-orang beriman? Saya sampaikan hadis, ternyata kamu anggap saya tidak memakai hadis itu. Maka Al-Imam Malik rahimahullah ketika menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
beliau akan mempersiapkan semua penampilannya. Beliau sisir rambutnya, jenggotnya, wudu, kemudian menggunakan pakaian yang indah dan rapih. Kemudian beliau duduk di atas kasurnya, lalu beliau siap untuk menyampaikan, baru beliau mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya alasannya, kenapa harus begitu? Memang harus gitu kalau mau ngajar. Ternyata beliau mengatakan, uridu an u'azzima hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama, mereka betul-betul hormat terhadap hadis. Tidak dipakai main-main, tidak ditarik ulur, dikritisin sesuai dengan kebudayaan, kebiasaan, keinginan dan hawa nafsu. Tidak berbeda, tidak sama dengan orang-orang yang akan bermain-main dengan agama mereka. Maka hadis jika sudah ada dalam riwayat dan dinyatakan sahih oleh para ulama, hadis itu menjadi hujjah yang bisa dipegangi dan dijadikan pedoman. Seorang muslim dipertaruhkan keimanannya. Siap atau tidak dia hormat, menerima, dan dia tunduk patuh kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh penulis di sini atau As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, Hamim, Imam Ahmad, Ta, Tirmidzi, Ha, Ibnu Majah. Ya. Ini disebutkan bahwa hadis ini sahih. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, ya. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, atardaun an takunu rubu'a ahli jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, relakah kalian semua menjadi seperempat penduduk surga? Atardaun an takunu thulutha ahli jannah. Lalu beliau bertanya lagi, sudikah kalian atau maukah kalian menjadi sepertiga penduduk surga? Atardaun an takunu syatra ahli jannah. Maukah kalian, relakah kalian atau puaskah kalian jika kalian menjadi setengah dari seluruh penduduk surga? Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para sahabat ketika mendengar itu mereka bertakbir. Surga yang luas, luas sekali. Bahkan orang terakhir yang masuk surga setelah dibakar badannya di neraka, kemudian dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Allah katakan, sana masuk surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dibuat seolah-olah surga sudah penuh. Orang ini lapor kepada Allah, ya Rabb wajadtuha mal'a. Aku temui surga sudah penuh. Maka Allah mengatakan, idhab fadkhulil jannah. Masuk surga sana. Maka dia datang ke sana, fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Kembali dikatakan seolah-olah surga sudah penuh. Dan seterusnya sampai 3 kali. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb ataskharu bi wa antal malik. Ya Rabb, apakah engkau akan mentertawakan aku sementara engkau adalah yang maharaja? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa ketika mendapat atau membaca riwayat hadis itu. Kemudian Allah menyatakan, idhab fadkhulil jannah fa inna laka fiha bi'asharati mithlad dunya wa 'asharati amsalha, atau kama qala sallallahu. Engkau akan mendapatkan di dalam surga itu 10 kali lipat dunia seisinya. Disebutkan dalam hadis itu, dzaka adna wa yuqalu dzaka adna ahli jannati manzila. Itu adalah penduduk surga yang paling rendah. Penduduk surga yang paling rendah ternyata mendapat jatah 10 kali lipat dari dunia seisinya. Lalu bagaimana dengan orang yang masuk surga sebelumnya, bahkan di awal-awal? Baik. Disebutkan dalam riwayat ini, para sahabat mendengar bahwa mereka akan menjadi seperempat dari seluruh penduduk surga. Oh, ternyata naik lagi, ditawari menjadi
sepertiga. Ditawari lagi menjadi separuh. Ya, disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah atau As-Sun'ani, ya, bahwa pemberian yang terus nambah dari kecil jadi banyak lagi, ini akan menunjukkan bahwa pemberian ini betul-betul diperhatikan oleh sang pemberi, dan menunjukkan bahwa umat ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan lebih mengena dan berkesan kepada orang yang menerima. Ketika seorang dikasih langsung banyak, mungkin dia akan lupa dengan kebaikan. Oh ya, cuma dikasih segini dan memang ukuran dan takarannya memang seperti ini. Berbeda dengan orang yang dikasih seperti segini, nanti dikasih lagi ternyata lebih banyak, nanti dikasih lagi ternyata lebih banyak. Dia akan semakin bersyukur, bahagia. Kayak kita dapat bantuan. Pertama bantuannya 500.000. Kemudian ada bantuan berikutnya ternyata 1 juta. Kita senang sekali. Oh, ternyata 1 juta. Kemudian tambah lagi 1,5 juta. Wah, senang sekali. Oh, bantuan ini ternyata masih bisa lebih banyak. Gitu. Berbeda dengan orang yang dari awal dikasih 2 juta langsung. Ketika bantuan itu akhirnya datang lagi dengan 2 juta, dia mengatakan, memang jatah harus segini. Apalagi kalau jatahnya kemudian kurang, maka dia akan bukan hanya tidak bersyukur, bahkan seperti mendongkol. Maka ketika Nabi SAW menyatakan, maukah kalian akan menjadi 1/4 penghuni surga, 1/3 atau setengah? Maka para sahabat kaget, kemudian mereka bertakbir. Dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi SAW menyatakan, inni la arju an takunu syatra ahlil jannah. Aku berharap bahwa kalian betul-betul akan menempati setengah penduduk surga. Dan ini merupakan keistimewaan umat ini. Ketika Allah memilihkan Nabi SAW sebagai Nabi terbaik untuk kita. Tetapi kalau seandainya kita tidak mau menerima ajaran beliau, kebanggaan apa yang bisa kita bangga-banggakan? Kira-kira, apakah kita pantas mengaku sebagai pengikutnya, sementara ajarannya kita tidak pakai? Ya, kita tidak mau terima. Yang kita banggakan apa? Ini mirip kayak kita ngobrol, ya. Ketika orang lebaran, dia pakai baju baru, dia rayakan, lalu dia mengatakan, telah datang hari kemenangan. Menang apanya? 1 bulan dia tidak pernah puasa, sholat tarawih jangankan begitu, sholat fardu saja tidak. Kemudian dia tidak beribadah. Bahkan Ramadan tidak berbeda dengan hari-hari lainnya. Kira-kira kebahagiaannya apa? Tidak ada sama sekali. Maka ketika seorang menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi ahlus sunnah dan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bangga pada saat ajaran itu dipegangi. Innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Surga ini tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang bersih, berserah diri dan muslim. Wa ma antum fi syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi thawril aswad. Tidaklah jumlah kalian dibanding dengan jumlah kesyirikan. Dalam riwayat lain dikatakan, ma antum fil musyrikin. Dalam riwayat Muslim dikatakan, ini kalau disebutkan oleh penulis, ini riwayat Imam Ahmad, riwayat At-Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah, tapi subhanallah hadis ini sebenarnya ada dalam Sahih Muslim. Disebutkan dalam Sahih Muslim, mal muslimuna fil kuffar, tidaklah perbandingan orang beriman, orang yang Islam dibanding dengan orang-orang kafir, kecuali seperti perbandingan satu helai rambut putih di badan lembu yang hitam. Tidak kelihatan. Dan kalaupun kelihatan, kecil. Lembunya hitam, ada satu helai uban atau rambut yang putih pada badan lembu yang hitam tadi. Au kasya'ratis sauda'i fi jildi thawril ahmar, atau seperti rambut hitam satu helai berada pada punggung lembu yang merah. Artinya orang berislam ini memang selalu minoritas. Orang yang beragama selalu menjadi minoritas, dan Nabi SAW menyebutkan bahwa
jumlah mereka diumpamakan seperti satu helai rambut yang berbeda pada lembu yang besar yang warnanya mendominasi. Dan memang di dalam syariat sering disebutkan jumlah sedikit itu yang memang istimewa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak jumlah yang kecil akan mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. Jadi jumlah sedikit, apalagi memang orang-orang asing di dalam hadis yang sering kita dengar. Bada al-Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam diawali dengan keterasingan dan nanti Islam akan menjadi asing. Beruntunglah orang-orang yang asing. Bagaimana keterasingan itu? Yang memprihatinkan tafsiran sebagian ulama. Islam dulu di awal perjalanannya asing di tengah agama-agama lain, tetapi di akhir hayat, di masa-masa zaman sekarang, Islam ini asing di tengah kaum muslimin sendiri. Sehingga ada orang yang akan menerapkan agama kok beda, kok aneh, seolah-olah ajaran baru, ketika agama ini semakin asing dan jarang orang kenal. Sehingga yang mereka kenal bukan Islam yang dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa waktu itu sempat menjadi asing, lalu menjadi tenar, menjadi nyebar, kaum muslimin bangga dengan keislamannya. Di saat akhirnya kita tahu sebagian kaum muslimin merasa rendah dan kerdil, bahkan tidak pede maupun minder untuk berpenampilan sebagai seorang muslim. Ya, menunjukkan ini identitas saya, ini ajaran agama saya. Bahkan saya pengen tidak ada semua kegiatan dalam rumah tangga maupun pekerjaan kecuali harus sesuai dengan aturan Islam. Ternyata orang ini akan jauh dari kawan-kawannya, komunitasnya, atau menjadi orang-orang di masanya. Maka kita katakan bahwa memang orang Islam dibandingkan dengan yang lain sedikit. Maka beruntunglah orang-orang yang sedikit itu tadi. Baik. Dan hadis ini menunjukkan keistimewaan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memang Allah memuliakan mereka dengan jumlah terbesar. Dan kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya. Ketika beliau mengatakan wa ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dan aku adalah seorang Nabi yang paling banyak pengikutnya. Setelah itu Nabi Musa yang banyak pengikutnya. Dan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ini dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan anna ahlal jannati mi'atun wa ishruna saffa. Nanti penghuni surga ini akan dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya ada 120 saf. 120 baris. Penghuni surga akan dibariskan oleh Allah dan keseluruhan mereka ada 120 baris. Wa hadhil ummatu minha 80 saffa. Dan umat ini saja di tengah barisan 120 saf dan barisan itu ada 80 sendiri. 80 dari 120. Berarti ada lebih kurang 2/3 dari umat ini yang akan menjadi penghuni surga. Dan ini merupakan karunia yang Allah khususkan untuk keistimewaan umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Hadis ketiga. Ya. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad seperti yang kita sebut atau dilihat oleh dituliskan oleh penulis di sini, hadisnya hasan atau sanadnya hasan, diriwayatkan Abi Dawud, kemudian kaf itu Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar, kemudian di sebelah kirinya ditulis Hamim. Hamim itu artinya Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Ain Dal
artinya adalah Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil, dan antum tahu bahwa Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal ini adalah buku yang ditulis oleh penulisnya untuk menyebutkan biografi-biografi para ulama ahli hadis yang pernah dicacat, riwayatnya pernah dilemahkan. Lalu beliau menyebutkan dalam biografi para ulama tadi hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Dan ini hadis ini juga disebutkan dalam kitab Al-Kamil itu. Kemudian ta ini adalah Al-Khatib Al-Baghdadi yang juga meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya. Cuman hadis ini sebenarnya ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka seandainya hadis ini dinukil dari Sahih Bukhari dan Muslim, maka lebih utama hanya di bagian pertamanya saja yang tidak dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menyatakan, utrukul habasyata ma tarakukum. Biarkan orang Habasyah. Selama mereka membiarkan kalian gak usah usik mereka. Orang Habasyah adalah orang yang tinggal di daerah daratan Afrika, jauh dari Hijaz atau bangsa Arab. Dan tempat antara bangsa Arab dengan orang-orang Habasyah dipenuhi dengan perjalanan yang tidak gampang, tempat-tempat yang terjal, sehingga kalau ada yang ingin sampai di sana membutuhkan kerja keras dan modal yang tidak murah. Dikatakan pula, fa'innahu la yastakhriju kanzal ka'bati illa dhus suwaiqataini minal Habasyah. Nanti pada akhir zaman tidak akan ada yang bisa menyerang Ka'bah, menguasainya, bahkan merampas semua perbendaharaan yang ada di dalamnya, kecuali mereka orang-orang Habasyah. Baik, orang Habasyah atau dikatakan Dhus Suwaiqatain. Dhus Suwaiqatain maksudnya orang-orang yang memiliki dua betis yang kurus. As-Suwaiqah adalah ungkapan untuk menunjukkan orang yang punya sak atau betis tapi betisnya kurus, jelek. Ya, maksudnya dia punya betis tapi betisnya kurus, menunjukkan orang ini tidak ideal bentuk fisiknya. Orang lihat nggak suka. Pun demikian, ternyata mereka yang akan menguasai Ka'bah, bahkan mengobrak-abrik kekayaan yang tertimbun di bawahnya. Disebutkan dalam referensi yang menjelaskan hadis ini, maksudnya adalah ketika orang-orang yang menjaga Ka'bah menerima hadiah dari negara-negara lain, kemudian mereka ingin melestarikan Ka'bah, mereka akan meletakkan kekayaan-kekayaan atau hadiah yang diberikan dan dipersembahkan kepada Mekah dan Tanah Suci, mereka akan masukkan di bawah Ka'bah itu. Sudah di sana, orang-orang akan mengagungkan dan tidak bakal macam-macam. Namun rupanya, di akhir zaman, akan ada orang-orang Habasyah yang tempatnya dari daerah dataran Afrika itu. Disebutkan artinya orang-orang yang berkulit hitam. Penampilannya pun tidak menarik. Bahkan tadi disebutkan kakinya kurus krempeng. Tapi gini ngobrak-abrik Ka'bah karena kekuatan mereka. Dan hadis ini diriwayatkan dengan redaksi yang panjang. Dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW dengan para sahabat menggali parit untuk perang Khandaq, maka ada sebuah bongkah batu besar. Para sahabat kesulitan untuk memecahkan. Maka Nabi SAW mengambil kampak, bajunya dilepas, kemudian beliau, maksudnya selendangnya dilepas, kemudian beliau angkat kampaknya dengan suara keras, pukulan keras sampai mengeluarkan percikan api. Salman Al-Farisi radhiyallahu an yang punya usulan dibuat parit ini, beliau melihat bagaimana pukulan Nabi SAW sampai mengeluarkan percikan yang besar. Kedua kalinya Nabi SAW pun demikian, berdoa bahkan dalam riwayat itu, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Keluar api lagi yang kedua kali. Kemudian yang ketiga kali demikian. Akhirnya ketika Nabi SAW berhasil memukul sampai 3 kali. Karena pukulan pertama terpecah sepertiga. Pukulan kedua terpecah sepertiga. Kemudian yang ketiga hancur.
Kemudian Nabi SAW duduk, beliau mengambil bajunya dan kemudian beliau istirahat. Didatangi oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kemudian bertanya, "Ya Rasul, aku sungguh menyaksikan bahwa tadi engkau berdoa sambil memukulkan kapakmu, kemudian ketika kapak itu bertabrakan dengan batu mengeluarkan percikan api." Nabi SAW bertanya, "Kamu lihat?" "Iya." Maka Nabi SAW menyatakan, pukulan pertama Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kepadaku beberapa negeri Persia. Kelihatan seperti aku melihat nonton begini. Seperti aku menyaksikan sekali. Maka sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u Allah Azza wa Jal an yaftahahum alaina. Ya. Wa yudammira diyarahum bi aidina." Ya Rasul, tolong mintakan kepada Allah agar negara itu bisa ditaklukkan dan kita akan mendapatkan rampasan-rampasannya, dan dengan tangan-tangan kami negara itu dikalahkan. Maka Nabi SAW doakan itu. Yang kedua beliau pukul lagi, ternyata beliau kembali melihat ada beberapa negara yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah membuat kami kuat untuk menaklukkan kota itu dan rampasan perangnya menjadi milik kami." Dan kembali Nabi SAW berdoa itu. Dan ini akhirnya beliau di pukulan ketiga melihat Habasyah. Di pukulan ketiga, beliau melihat Habasyah. Dan Habasyah seperti kita sebutkan tadi adalah daerah di daratan Afrika. Nabi SAW kemudian cerita tentang Habasyah. Lalu beliau mengatakan, sudah, jangan kalian minta lagi. Jangan kalian minta agar mereka ditaklukkan. Karena yang pertama, negara ini tidak terlalu subur. Kekayaannya tidak banyak. Yang kedua, jauh. Yang ketiga, tempat dari sini menuju ke sana membutuhkan perjuangan yang tidak gampang. Maka sudah, kalian tidak perlu mengutak-atik mereka selama mereka tidak menyerang kalian. Tapi kalau mereka menyerang, ini urusan lain. Begitu. Dan memang di akhir hadis ini, Nabi SAW menyebutkan bahwa mereka yang akan memporak-porandakan Ka'bah. Ketika disebutkan la yastakhriju kanzal ka'bati illa dzuswaiqatain. Tidak akan ada yang merampas kekayaan-kekayaan yang diletakkan di bawah Ka'bah dan dasarnya kecuali mereka. Ya, mereka orang-orang yang sampai penampilannya tidak menarik. Mukanya hitam, kemudian rambutnya keriting, kemudian ini semua ciptaan Allah betul, akan tetapi Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang seperti ini menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah. Dan ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Anda sebutkan tadi. Bahkan dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, yukharribul Ka'bata dzuswaiqataini minal Habasyah. Yang akan menghancurkan Ka'bah nanti adalah orang-orang yang betisnya kurus, krempeng. Mereka datang dari daerah Habasyah. Dan sebagian ulama mengatakan, bukankah berarti kondisi ini ketika Ka'bah diserang sampai isinya dirampas, bukankah berarti bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Qasas? Allah menyatakan, awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaih, awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai. Bukankah kami telah membuat mereka aman di Ka'bah atau di sekitaran tanah Mekah? Aminan, mereka tenang, aman, tidak akan macam-macam. Maka para ulama menyebutkan sebenarnya tidak kontradiksi. Ayat itu menjamin keamanan, tetapi keamanan itu tidak selamanya. Akan tetapi nanti menjelang hari kiamat. Menjelang hari kiamat, dengan izin Allah dan takdirnya, Ka'bah akan diserang, dikuasai oleh orang-orang yang seperti itu. Dan ini merupakan takdir dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan bahwa
Ka'bah akan selalu dijaga keamanan dan ketenangannya, kecuali takdir Allah kedatangan Dzuswaiqatain. Dzuswaiqatain memang Allah takdirkan nanti datang di akhir zaman memporak-porandakan. Maka aman kecuali dari makhluk satu ini. Atau di dalam ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang di sekitaran Mekah akan mendapat keamanan itu secara umum, secara mayoritas dan global. Adapun terkadang orang-orang yang tinggal di Ka'bah dan di sekitar Mekah mereka akan mendapatkan penindasan, intimidasi, mungkin. Contohnya kapan? Ketika terjadi peristiwa perebutan dan pergolakan politik di zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Ketika lawan-lawan politiknya orang beriman, orang Islam ingin membunuh Abdullah bin Zubair ketika waktu itu beliau tinggal di Mekah. Sampai musuh-musuh dan lawan-lawannya melemparkan meriam dengan batu yang ada apinya. Yang diserang apa? Ka'bah. Untuk melemahkan orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah. Lawan politiknya. Kemudian pernah terjadi di tahun 317 Hijriah. Ini disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Bahwa Al-Qaramitah, orang-orang yang dulu tidak suka dengan Ahlus Sunnah, mereka menyerang Ka'bah. Jamaah haji dibunuh. Ketika menunaikan ibadah yang agung itu, mereka dibantai. Ada kisaran 20.000 orang dibunuh pada saat itu. Kemudian mereka menghancurkan tempat Hajar Aswad dan mencurinya. Disimpan di tempat mereka kisaran 22 tahun. Ketika orang-orang akhirnya berhaji dan mereka melihat bahwa Ka'bah kosong dari Hajar Aswad selama 22 tahun. Ini juga merupakan salah satu kisah bahwa Ka'bah pernah mengalami serangan. Dan disebutkan ketenangan yang ada dalam Al-Quran, kata para ulama bisa jadi yang dimaksudkan adalah secara mayoritas. Akan tapi terkadang Ka'bah pun bisa diserang. Seperti itu. Tapi intinya, di sini disebutkan bahwa memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki wahyu sehingga beliau menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian yang akan datang. Dan memang terutama yang disebut oleh para ulama, orang-orang Habasyah menyerang Ka'bah kemudian merampas isi-isi dan kekayaannya bisa jadi ketika orang-orang yang baik sudah tidak ada. Orang beriman pun sudah hilang. Sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang memang berakhlak jelek. Sehingga pada saat itu Ka'bah pun sudah hampir punah. Ya, sampai disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW ketika menyebutkan perusakan Ka'bah, beliau mengatakan, Ka'anni bihi aswad afhaj yaqla'uha hajaran hajara. Aku seperti melihat pelaku-pelakunya. Hitam mereka, kelam. Dan mereka merusak Ka'bah. Satu batu per satu batu mereka pecahkan. Berarti wallahu alam Ka'bah tidak akan kembali diperbaiki. Kalau seandainya memang ini seperti yang ditafsirkan oleh para ulama di akhir zaman, dan bisa jadi setelah itu tidak tersisa orang-orang beriman. Baik. Ini barangkali menjadi pelajaran kita malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kita istiqamah dan ketetapan hati, bimbingan selalu untuk tertarik mempelajari peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di malam hari ini. Dan ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon lokal 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Baik, kami persilakan pada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur. Ya, silakan Pak Iskandar. Iya Pak. Ini mau tanya ringkas aja Pak. Mm-mm. Apakah misalnya Pak Ustaz, kalau ditentukan masuk neraka, apakah bisa berubah? Maksudnya ditakdirkan untuk penghuni neraka? Apakah itu bisa terubah Pak Ustaz karena doa? Baik. Itu aja Ustaz. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Tolong adanya Pak Ustaz, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua takdir yang Allah tentukan tidak akan berubah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena ini sudah diangkat dan tintanya pun sudah kering. Artinya tidak akan Allah Subhanahu wa taala rubah-rubah lagi. Kalau seandainya ada orang akhirnya melihat perbedaan dan perubahan pada perjalanan hidupnya, seperti tadinya miskin, kemudian dia menjadi kaya setelah dia berusaha dan berdoa kepada Allah, maka kita harus paham bahwa doa itu pun sudah termasuk takdir Allah. Dan ada hadis yang mengatakan la yaruddul qadra illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tapi kita katakan pula ini seperti penjelasan para ulama bahwa orang masih bisa berharap karena dia nggak ngerti takdirnya bagaimana, maka dia berdoa kepada Allah agar kondisi dan nasibnya diperbaiki oleh Allah. Dia berusaha, kemudian dia berdoa. Siapa tahu memang takdirnya akan berubah menjadi baik. Seperti itu. Maka jawaban para ulama, dia berubah dari satu keadaan ke satu keadaan dan dengan perantara doa. Dan semua ini sudah Allah takdirkan. Satu saat orang ini akan menjadi miskin dan satu saat berikutnya dia akan berubah menjadi kaya setelah sebelumnya dia sempat berdoa untuk menjadi kaya dan sukses. Seperti itu sudah ada catatannya. Tapi apakah akan berubah? Tidak. Tidak akan berubah. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab, kecuali dalam pandangan orang yang melakukan, atau para ulama mengatakan bahwa catatan takdir ini ada yang full, lengkap dari awal sampai akhir. Ini yang tidak akan berubah sama sekali. Kemudian ada catatan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala per tahun. Catatan yang ditulis oleh para malaikat ini setiap 1 tahun. Dalam Al-Quran dikatakan tentang Lailatul Qadar, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ditentukan takdir-takdir sepanjang 1 tahun itu. Dan para ulama mengatakan bahwa takdir yang ditulis selama 1 tahun itu pun di bawah takdir yang lebih umum. Begitu. Sehingga intinya tadi sudah ditentukan, termasuk kalau dia berdoa, kalau dia tidak dia malas berdoa atau malas beribadah, itu semua Allah sudah tentukan. Seperti itu, enggak akan dirubah. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Iskandar yang berada di Kalimantan Timur. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Banten, Ustaz. Silakan Pak Arifin Maliki. Ya, saya ingin bertanya, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan mafhum ghoyah? Mafhum ghoyah. Apa yang dimaksud dengan mafhum ghoyah, Ustaz ya? Tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Anda tidak ingat pembahasan tentang mafhum ghayah, karena itu ada dalam pembahasan usul fikih, dan untuk mengingat yang detail perlu dimurajaah lagi. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz, dan kami akan kembali persilakan kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda untuk
bertanya? Ya, silakan. Baik. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan berikut Ustaz dari pesan singkat Ustaz melalui chat WA yang sudah masuk Ustaz dari penanya kita di daerah Sumatera Barat Ustaz. Beliau bertanya Ustaz, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan An-Nasa'i pada nomor 1663 Ustaz, dijelaskan dalam salatnya Nabi SAW, apabila melewati ayat tasbih maka beliau pun bertasbih, apabila melewati ayat doa maka beliau pun berdoa, apabila melewati ayat berupa minta perlindungan maka beliau pun minta perlindungan. Lalu pertanyaan Ustaz, bagaimana tatbik atau penerapan sesuai sunnah ketika mengamalkannya dalam sholat Ustaz, baik sholat sendirian ataupun sholat sebagai makmum? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan Ustaz. Iya, kalau seandainya sholat sendirian akan lebih mudah ketika dia memanjangkan rakaatnya membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Lalu dia membaca Subhana rabbiyal a'la. Maka ini mudah. Sebelum dia melanjutkan di ayat setelahnya, maka dia baca tasbih dulu. Kemudian ketika membaca alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, lalu dia berdoa subhanaka fabala. Maka dia bisa praktekkan itu. Ya, dia praktekkan dan dia baca sendiri, tidak harus dengan suara keras. Akan tetapi cukup dengan yang dia dengarkan sendiri. Tapi kalau seandainya dia menjadi makmum dan di salat yang jahriyah, maka dia tidak membaca, tetapi dia memiliki tugas untuk mendengarkan imam. Jumhurul ulama mengatakan makmum membaca Al-Fatihah, setelah itu mendengarkan bacaan imam. Maka dia tidak tidak melakukan itu, kecuali kalau seandainya dia mendengarkan suara imam lalu dia menimpali pun juga dengan suara keras, akan tetapi dengan suara yang bisa didengarkan dia sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan untuk penanya yaitu Pak Abdullah di Sumbar, mudah-mudahan dapat difahami dengan benar-benar jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Baik, kita akan angkat pertanyaan berikut Ustaz di layanan telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah terhubung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan berada di mana? Ibu Ani di Pandeglang. Ibu Ani di Pandeglang. Silakan Ibu Ani, pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya, harus amalan apakah yang saya harus baca supaya anak saya cepat punya keturunan? Ayat berapa? Surat apa? Berapa? Kapan waktunya? Berapa kali saya harus baca? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani atas pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, para ulama mengatakan bahwa berobat dengan ayat Al-Quran dibolehkan. Ya, dibolehkan, dan ini masuk dalam rangkaian ruqyah. Al-Quran diturunkan sebagai obat. Obat dalam penyakit hati, petunjuk keimanan, maupun juga obat yang bisa disembuhkan dengan ayat-ayat ruqyah. Kita bisa membaca ayat kursi, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jika seandainya kita membaca 3 kali, atau membaca sebanyak-banyaknya, maka tidak mengapa. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kalau seandainya kita akan membaca semuanya, semua surat Al-Baqarah, maka tidak mengapa, karena dalam sebuah hadis dikatakan, fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Maka para ulama tidak melarang ketika ada orang yang ingin membaca surat Al-Baqarah sebagai ayat ruqyah. Kemudian bisa seorang membaca dengan doa, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika
wa min syarri kulli dhi 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Ya, aku meruqyah engkau dengan nama Allah Subhanahu wa taala dari setiap penyakit yang menyakitimu dan tatapan mata hasad atau ain, dan aku meruqyahmu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada kamu. Nah, ini kita bisa mendoakan orang yang sakit dengan doa seperti itu. Kemudian bisa juga dengan doa u'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, riwayat-riwayat ini pernah disebutkan bahwa Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bacaan-bacaan ini memang disebutkan oleh para ulama bahwa dalil-dalil itu bisa dibacakan untuk ruqyah orang yang sakit, seperti surat Al-Fatihah untuk orang yang tersengat kalajengking, atau bahkan ada orang sakit yang lain bisa digunakan untuk meruqyah. Adapun menentukan surat-surat tertentu, baca surat At-Taubah, baca surat Al-Lahab, baca surat ini 1000 kali atau 100 kali, ritualnya harus begini dan begitu, ini membutuhkan dalil. Ya, ini membutuhkan dalil. Maka sepanjang yang kita ketahui ayat-ayat ruqyah itu kita baca saja tanpa kita batasi berapa kalinya. Kita baca sebisanya dan semaksimal mungkin. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan. Dan orang yang sedang sakit pun dianjurkan untuk juga membaca doa. Allahumma rabban nas wadhibal ba's ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Nah, ini doa untuk minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sakit. Kemudian diletakkan tangannya, ya, tangannya diletakkan di tempat yang sakit. Kemudian dibaca doa bismillah 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 a'udzu billahi wa qudratihi a'udzu billahi al-'azim wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Nah, ini dibaca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Ini dibaca 7 kali. Ini juga bisa dibaca oleh orang yang sakit itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Ani, mudah-mudahan dapat difahami dengan benar-benar jawaban yang telah diberikan. Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini. Kita akan angkat melalui telepon. Silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Pak Edi di Padang, Pak. Pak Edi, silakan Pak Edi. Waktu subuh, ada kan orang pakai kunut, doa kunut. Ada yang tidak pakai kunut. Itu yang pakai kunut, doa kunut, itu ada yang membalikkan telapak tangan. Itu apa ada dalilnya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Terima kasih banyak, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, wallahu a'lam. Apakah ada dalil yang sahih dalam masalah ini? Ana tidak tahu. Dan qunut subuh itu sendiri pun kita tahu bahwa ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan pendapat yang mengatakan bahwa itu sunnah karena berpijak dengan hadis Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi SAW qunut terus sampai beliau wafat. Meskipun riwayat itu menurut pendapat ulama yang lain bahwa riwayat itu tidak sahih. Nah, sehingga perbedaan pendapat dalam melaksanakan qunut subuh ini karena dasar penilaian hadis yang tadi. Intinya, ketika orang qunut kemudian membalikkan tangan, wallahu alam, apa dalilnya yang melandasi itu? Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan jawaban pertanyaan dari Mbak Edi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di malam hari ini Ustaz. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini,
kami minta kepada Ustadz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustadz. Kaum muslimin, para pemirsa Raja TV rahimana wa rahimakumullah, Ahlus Sunnah memiliki ciri khas dan karakter dalam berinteraksi dengan wahyu dan dalil, Al-Quran maupun hadis. Setidaknya ciri khas mereka yang pertama, mereka mengagungkan firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini barangkali menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah dari orang-orang lain. Barangkali ada banyak yang menukil, menyitir, menyebutkan Al-Quran dan hadis. Akan tetapi ciri khas yang sangat berbeda dari Ahlus Sunnah ketika mereka mengagungkan wahyu itu. Bukan untuk sekedar disebutkan, apalagi dikritisi, akan tetapi mereka menyebutkan dengan sebuah bentuk ketundukan dan kepatuhan. Yang kedua, Ahlus Sunnah memiliki ciri khas memahami wahyu dengan arahan para ulama yang paling paham. Siapa yang paham itu? Yang paling paham adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabatnya. Mereka orang yang paling paham terhadap Al-Quran dan hadis, sehingga perkataan, nasihat dan pemahaman para sahabat ada di dalam buku-buku para ulama seperti Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibn Abi Shaybah, kemudian Mu'jam Al-Kabir Lit-Tabarani, dan juga buku-buku lain yang disebutkan dengan sanadnya. Pendapat para ulama bisa kita ambil pelajarannya, dan ini yang menjadi ciri khas Ahlus Sunnah ketika mereka selalu mengkompromikan Al-Quran dan hadis dengan poros yang penting, yaitu pemahaman para ulama salaf. Ketiga, Ahlus Sunnah memiliki ciri khas tidak membenturkan dalil dengan akal. Akal merupakan karunia yang Allah berikan, tetapi ini adalah sarana untuk memaksimalkan pikiran seseorang dalam menerima arahan dari Allah dan Rasulnya, bukan untuk membantah, apalagi mengalahkan dalil itu daripada pikiran. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah juga akan mengedepankan hadis yang sahih. Ketika sebuah riwayat bisa dipertanggungjawabkan dan sahih, maka mereka akan menerima semuanya. Entah itu hadis yang riwayatnya banyak seperti mutawatir, atau riwayat yang disampaikan beberapa orang seperti hadis ahad. Sebagaimana Ahlus Sunnah adalah orang yang paling taat dan disiplin untuk mengikuti kebenaran, keyakinan, dan syariat agama, meskipun tidak masuk dalam ranah rasio mereka, perasaan dan hobi mereka. Akan tetapi ketika ada dalil, ciri khas Ahlus Sunnah akan siap untuk tunduk dan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah memudahkan hati kita ini untuk dibuka lapang dalam menerima kebenaran, dan kita bisa selalu mendapat bimbingan sampai husnul khatimah. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di malam hari ini, dan juga jawaban-jawaban yang telah antum berikan serta waktu yang telah antum sisihkan untuk kami semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas itu semuanya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum di sana dan meluaskan keilmuan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan insyaallah. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami kru Roja Cilengsi dan kru Studio Jember yang telah bekerja sama menghadirkan acara di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya kemudahan kembali untuk bisa menghadirkan pada pertemuan berikutnya, insyaallah, Allahumma amin. Dan untuk Anda semuanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda semuanya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nanti akan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir.
akhir kalam kami tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.